Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara memilih instrumen trading ataupun bagaimana cara memilih mata uang ataupun komoditas yang harus kita perdagangkan ketika kita melakukan trading. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai bagaimana cara memilih mata uang ataupun bagaimana cara memilih instrumen trading yang harus kita perdagangkan, bagi trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap ataupun tutorial lengkap cara daftar akun trading di XM telah kami jelaskan secara detail di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading Forex dari nol. Silakan sahabat FCI buka playlist YouTube channel Forex Club Indonesia, di situ ada playlist belajar trading dari nol. Simak pada video yang pertama telah kami jelaskan step by step cara daftar akun trading di XM. Mulai dari kita isi data personal di website XM, verifikasi bukti alamat, dan lain sebagainya. Telah kami jelaskan secara lengkap panduannya di video yang paling pertama. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas bagaimana cara memilih mata uang di Forex ataupun lebih tepatnya bagaimana cara memilih instrumen trading apa yang harus kita perdagangkan ketika kita melakukan trading. Nah, kemarin di YouTube channel Forex Club Indonesia ada yang memberikan komentar bahwa kalau kita trading kita harus lihat fundamental bukan lihat teknikal. Nah, ini perlu kami luruskan kepada trader Forex Club Indonesia semuanya. Di pembahasan-pembahasan yang sebelumnya sebenarnya telah kami ingatkan beberapa kali bahwa fungsi daripada kedua analisa ini sangat-sangat penting teman-teman pelajari. Analisa teknikal itu fungsinya untuk menentukan kapan teman-teman melakukan open posisi buy ataupun sell. Perlu diperhatikan bahwa analisa teknikal itu fungsinya sebagai sebuah metode analisis agar teman-teman tahu kapan melakukan open posisi buy ataupun kapan mau melakukan open posisi sell. Ini merupakan analisa teknikal, kegunaannya seperti itu. Kemudian analisa fundamental ini fungsinya untuk menentukan arah besar market. Tren jangka panjangnya instrumen trading ini mau kemana, mau naik ataupun mau turun. Nah, ini fungsi daripada analisa fundamental. Jadi kedua analisa ini perlu teman-teman pelajari jika ingin trading jangka panjang ataupun swing trading. Bagi teman-teman yang tradingnya jangka pendek ataupun scalping, hemat kami, silakan sahabat FCI gunakan analisa teknikal. Karena memang kita masuk dan keluar pasar dalam waktu yang singkat, sehingga teman-teman tidak harus membaca tren secara keseluruhan ataupun arah besar market jika teman-teman tradingnya jangka pendek. Berbeda kasus ketika teman-teman semua tradingnya jangka panjang ataupun swing trading. Maka harus mempelajari dua hal ini. Dua metode analisis ini harus teman-teman pelajari. Baik itu teknikal dan juga fundamental. Oke, jelas ya teman-teman semua kegunaan ataupun fungsi daripada analisa teknikal dan analisa fundamental. Sesuaikan dengan style trading teman-teman, scalping ataupun swing. Oke. Scalping ataupun tradingnya jangka pendek silakan gunakan teknikal, ini sudah cukup. Sedangkan jika teman-teman tradingnya jangka panjang silakan gunakan fundamental dan teknikal. Oke. Kita langsung saja bahas bagaimana cara memilih mata uang di Forex ataupun bagaimana cara memilih instrumen trading yang sebaiknya kita perdagangkan. Nah, pembahasan ini penting bagi teman-teman yang memang tradingnya jangka panjang ataupun swing trading, sehingga sahabat FCI semua dapat menentukan pilihan yang tepat mata uang apa ataupun instrumen trading apa yang harus kita beli ataupun kita harus jual. Di YouTube channel Forex Club Indonesia di bagian tab komunitas telah kami share kepada teman-teman semua kebijakan moneter terbaru daripada Bank Sentral. Nah, tentunya kebijakan moneter Bank Sentral ini akan mempengaruhi pergerakan mata uang negara yang bersangkutan. Contoh ini per mata uang NZD JPY. Kita di sini sedang melakukan open posisi buy karena memang kondisinya saat ini kebijakan moneternya berlainan ataupun berbeda. NZD ini akan menguatkan mata uangnya dengan cara melakukan pengetatan moneter, program stimulusnya dikurangi. Kemudian untuk yen Jepang, Bank of Jepang masih tetap mempertahankan kebijakan moneter yang sama dengan yang sebelumnya. Program stimulusnya masih tetap terus dijalankan, kemudian suku bunganya juga minus 0,1%.
Nah, tentu setelah teman-teman membaca kebijakan moneternya sudah ada pilihan nih mata uang apa yang harus kita beli ataupun harus kita jual. Oke. Jadi analisa fundamental memberikan informasi kepada kita semua arah mata uangnya mau kemana. Arah mata uang NZD akan menguat, yen Jepang akan melemah. So, yang harus kita lakukan ialah kita cari peluang untuk melakukan open posisi buy. Ini yang harus teman-teman lakukan. Ini tips bagi teman-teman yang tradingnya jangka panjang ataupun swing trading. Oke. Lihat kebijakan moneternya. Mata uang negaranya akan menguat ataupun mata uang negaranya akan melemah. Ini tren besar. Oke. Pembahasan mengenai bagaimana cara membaca kebijakan moneter daripada bank sentral telah kami jelaskan di video-video sebelumnya di bagian analisa fundamental. Silakan buka playlist YouTube channel Forex Lebih Indonesia. Di situ ada pembahasan. Di situ ada playlist analisa fundamental forex, silakan buka di situ untuk belajar bagaimana cara membaca kebijakan moneter. Oke. Kemudian selain daripada kebijakan moneter, untuk melihat kecenderungan pergerakan mata uang sebuah negara, kita juga harus melihat data-data ekonominya. Nah, data ekonomi ini akan mempengaruhi pergerakan instrumen trading tersebut. Contoh, oke, di tanggal 6 dan tanggal 9, lebih tepatnya tanggal 6, ini ada banyak sekali data ekonomi yang berhubungan dengan US dollar. Sini kalau kita lihat di Forex Factory, data tingkat penyerapan tenaga kerja di Amerika Serikat mengalami penguatan, kemudian tingkat penganggurannya juga mengalami penurunan. Oke. Yang awalnya 5,7%, tingkat penganggurannya turun menjadi 5,4%. Kemudian penyerapan tenaga kerjanya juga lebih besar daripada perkiraan dan lebih besar daripada data yang sebelumnya. Dan tentunya data-data ekonomi ini juga akan mempengaruhi pergerakan mata uang USD. Oke. Rilisnya data-data ekonomi ini akan mempengaruhi pergerakan mata uang. Kebijakan moneter ini diambil daripada semua data-data ekonomi yang masuk ke dalam bank sentral. Oke. Dan kalau kita lihat di sini, gold pada tanggal 6 Agustus kemarin ini drop. Oke. Kenapa? Karena US dollarnya menguat. Tingkat penganggurannya turun, penyerapan tenaga kerjanya mengalami kenaikan. So, ini merupakan langkah yang harus teman-teman lakukan jika ingin trading jangka panjang ataupun ingin memilih mata uang yang tepat untuk kita transaksikan. Trading jangka panjang, lihat kebijakan moneternya. Untuk trading jangka pendek, kita gunakan teknikal saja sudah cukup. Kemudian, kita juga perlu melihat data-data ekonomi yang akan dirilis. Karena memang data-data ekonomi ini akan mempengaruhi pergerakan mata uang. Oke. Dan kalau kita lihat secara teknikal juga di sini, trennya turun. Candlestick masih berada di bawah Kumu. Chikou span ini masih berada di bawah candlestick, di mana jika Chikou span masih berada di bawah candlestick, ini merupakan sinyal bearish. Dan kalau kita lihat berdasarkan Tenkan Sen dan Kijun Sen, Tenkan Sen masih berada di bawah Kijun Sen. Ini merupakan sebuah signal bagi kita untuk melakukan open posisi sell. Oke. Jadi inilah kegunaan daripada analisa teknikal dan analisa fundamental. Jadi sekarang teman-teman tidak bingung lagi apa fungsi daripada analisa teknikal, apa fungsi dari analisa fundamental, kemudian penerapannya seperti apa. Trading jangka pendek ataupun scalping silakan gunakan teknikal. Ada banyak sekali metode analisis untuk melihat kecenderungan sebuah tren jangka pendek sebuah instrumen trading. Dapat menggunakan moving average, dapat menggunakan indikator alligator, dapat menggunakan triple moving average dan lain sebagainya. Kemudian untuk trading jangka panjang kita gunakan analisa fundamental sebagai pembacaan arah tren besar mata uang. Kemudian untuk open posisinya kita tetap harus gunakan teknikal. Oke. Saya kira cukup jelas pembahasan mengenai bagaimana cara memilih mata uang di forex ataupun bagaimana cara memilih instrumen trading yang harus kita perdagangkan ini. Jika ada yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Lebih Indonesia dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Terima kasih, semoga pembahasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.